A True Martial World, Bab 43, Judul, Tanpa Hukum, Tanpa Bentuk, Tanpa Void, Tanpa Aku. Aliran air perlahan berubah menjadi aliran badai yang deras. Yi Yun tahu bahwa dia mendekati air terjun. Dia terus mengatur ritme pernapasannya, menjaga tubuhnya dalam kondisi optimal. Di bumi, orang-orang menyelam dari ketinggian 60 meter tanpa sekarat, sedangkan air terjun East River berada di ketinggian 100 meter. Meskipun tingkat kebugaran Yi Yun lebih tinggi, dia tidak pernah menjalani pelajaran menyelam profesional. Selain itu, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi itu adalah tantangan besar. Boom! Yi Yun bisa mendengar suara air terjun menabrak cekungan. Jeram sudah menjilat Yi Yun ke depan. Setelah berputar di dalam air, Yi Yun tiba-tiba merasakan kekosongan di bawah kakinya. Perasaan instan tanpa bobot membanjiri Yi Yun. Yang dia lihat dari atas hanyalah putihnya air yang deras. Dengan itu, dia jatuh 100 meter ke bawah air terjun. Dari kejauhan, tebing yang megah tampak seperti raksasa yang berdiri tegak. Air terjun yang mengalir dari tebing tampak seperti pedang raksasa. Dengan raksasa bersandar pada pedang, pemandangan itu sangat menakjubkan. Adapun Yi Yun, dia hanyalah titik hitam kecil yang bergulir di pedang raksasa dengan kecepatan yang mengesankan. Pah! Percikan besar itu menyerupai bunga teratai yang sedang mekar penuh. Serangan air yang dialami Yi Yun setelah muncul kembali sangat luar biasa. Kekuatan yang kuat menyerang organ dan tubuhnya. Itu membuat Yi Yun merasa seperti tubuhnya di atas landasan, ditempa dengan palu. Pukulan berat ini mengendurkan otot Yi Yun. Meskipun itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dia masih merasakan rasa nyaman yang luar biasa. Yi Yun menahan napas dan terjun lurus ke bawah. Tubuhnya terbakar. Semakin dalam dia masuk ke air sedingin es, semakin dia merasa nyaman. Dengan melakukan itu, dia diam-diam menyelam ke kedalaman yang belum pernah dia capai sebelumnya. Sampai dia mencapai dasar. Ini adalah pertama kalinya Yi Yun berhasil mencapai dasar baskom. Di dasar kolam rendam itu bersih dan pasir murni. Pasirnya seperti batu giok yang dipoles. Yi Yun meringkuk dalam posisi seperti janin, dan sepertinya tertidur lelap di dasar baskom. Dia sepertinya kehilangan konsep waktu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yi Yun merasakan perasaan sejuk di hatinya. Itu mencegahnya dari tercekik meskipun dia tidak bisa bernapas. Panas di meridiannya mulai mendingin dari air dingin. Air terus menekan organ Yi Yun. Yi Yun merasa seolah-olah dia telah kembali ke tubuh ibunya. Dia merasa seperti bayi di dalam rahim ibunya, terasing dari dunia luar. Seolah-olah ada api yang membakar tubuhnya. Pikiran Yi Yun hanyalah mencerna energi itu secepat mungkin. Jika tidak, itu bisa merusak meridiannya, dan menghasilkan hasil yang menghancurkan. Di cekungan terjun hampir 0 derajat Celcius, suhu tubuh Yi Yun menurun drastis. Seseorang di udara 0 derajat tidak akan mati selama mereka tetap terjaga. Tetapi ketika dikelilingi oleh air 0 derajat, tidak perlu 10 menit bagi orang tersebut untuk membeku sepenuhnya. Suhu rendah, tekanan tinggi dan kekurangan oksigen merupakan lingkungan yang keras. Itu memungkinkan Yi Yun untuk dengan cepat mengkonsumsi energi tulang kuno di dalam tubuhnya. Saat tubuhnya mengonsumsi energi, konstitusi tubuhnya meningkat dan menjalani pembersihan sumsum. Seiring berlalunya waktu, ia diam di bawah air. Tidak ada gerakan sedikit pun di kolam rendam. Seolah-olah Yi Yun telah memasuki dimensi ruang waktu yang sepenuhnya independen. Dalam dimensi ini, dia bisa mendengar detak jantungnya yang lambat tapi masih ada. Dum, dum, dum. Berkali-kali ritme diberi jarak dalam interval seperti tumbuk padi. Perlahan, sepertinya jiwa Yi Yun telah meninggalkan tubuhnya. Pikiran terakhirnya di benaknya telah lenyap. Yi Yun sepertinya membeku. Seseorang yang kehilangan kesadarannya selama penyelaman yang dalam ditakdirkan untuk mati. Meskipun Yi Yun telah kehilangan kesadaran, kristal ungu di dadanya perlahan berdenyut, mengirimkan energi ke setiap bagian tubuh Yi Yun. Yi Yun telah memasuki kondisi halus. Setiap sel tubuhnya menyerap energi tulang kuno untuk melawan dingin dan melawan tekanan yang mengkhawatirkan. Faktanya,
Bahkan skill top seperti Dragon Rip Tiger Bone Fist tidak dapat melatih setiap inci daging dan darah. Tidak peduli apakah itu First Tiger Descends the Mountain atau Dragon Rising to Nine Skies, akan ada bagian tubuh yang terlewatkan. Dimanapun itu meleset, itu akan menjadi kelemahan kultivator. Satu-satunya posisi Dragon Dancing in Fast Water yang dapat menggunakan tekanan air yang sangat besar, secara teori, melatih setiap inci tubuh seorang kultivator secara seragam. Meskipun demikian, ada batasan fisik. Tidak banyak yang bisa mempraktikkan Dragon Dancing in Fast Water secara ekstrim. Untuk dapat meredam setiap inci daging dan darah, seseorang harus memasuki kondisi pikiran yang sangat halus, atau tubuh seseorang akan tunduk pada aturan-aturan pikiran. Ini secara sadar akan menggunakan organ kuat yang paling sering digunakan. Misalnya, ketika seseorang mendorong sebuah batu, dia akan secara tidak sengaja menggunakan tangan yang sudah dikenalnya dan memberikan tekanan. Hanya dengan mengosongkan kesadaran, setiap sel dapat menahan tekanan dan dingin secara alami. Hanya dengan demikian tubuh dapat ditempa sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, tubuh seseorang akan mengikuti instingnya. Ini juga merupakan konsep tanpa hukum, tanpa bentuk, tanpa void, tanpa aku. Untuk bisa memasuki kondisi ini sangatlah sulit. Bahkan lebih sulit untuk mencapai itu di perairan dalam karena kehilangan kesadaran setara dengan bunuh diri. Meskipun Yiyun telah kehilangan kesadarannya, Purple Crystal Origins sedang mendistribusikan energi melalui darah Yiyun. Otak, meridian dan organ Yiyun dipelihara oleh energi. Tubuh seseorang perlu bernapas karena tubuh perlu melepaskan energi melalui pernapasan. Tetapi dengan Purple Crystal Origins yang menyediakan energi, oksigen tidak lagi dibutuhkan. Dalam keadaan ini, tanpa disadari Yiyun menghabiskan sepanjang hari dan malam di bawah air. Semua tulang, organ, dan selnya tiba-tiba hidup. Sepertinya mereka telah mengembangkan kesadaran independen mereka. Sampai larut pagi di hari kedua Yiyun perlahan melayang. Itu seperti tubuh yang tenggelam mengambang. Cloud Wilderness adalah salah satu dari 24 tanah liar di kerajaan surgawi Taya. Selain negeri ajaib yang dilindungi oleh suku-suku besar, hanya sedikit orang yang melewati hutan belantara. Di Cloud Wilderness, selain Wonderlands yang berkumpul di sekitar orang, ada tempat lain yang dikenal sebagai Desolate Lands. The Desolate Lands memiliki power of Desolates yang kaya. Dan binatang buas yang benar-benar kuat semuanya ditemukan di tengah-tengah Desolate Lands. Seorang kultivator yang kekurangan pasti akan mati jika dia memasuki tanah desolate. Tapi, pada saat ini, di sepanjang perbatasan Desolate Lands dari Cloud Wilderness muncul seorang tetua dan seorang gadis muda. Tetua itu mengenakan jubah kuning. Tubuhnya kelebihan berat badan dan kulitnya kemerahan. Hanya matanya yang kecil, membuatnya terlihat jelek. Sedangkan untuk gadis muda di sampingnya, dia memiliki sosok yang langsing. Dia tampak 17 tahun. Alisnya melengkung di atas sepasang mata ramping. Sepasang pupil sejernih mata air berada di dalam mata itu. Mereka sangat jelas. Wanita muda itu mengenakan satu set pakaian linen. Di bawah lengan baju yang kasar, lengan seputih akar teratai bisa dilihat. Gadis ini memiliki kulit putih halus, dengan pembuluh darah tipis mengalir. Secara umum, kulit putih dengan kemerahan itu sangat indah. Ini juga merupakan simbol kesehatan. Namun, kulit gadis ini meski putih memberikan rasa lemah. Tetapi orang tidak akan berpikir begitu hanya dengan melihat situasinya. Tangan seperti giok gadis muda itu diwarnai merah dari darah. Dan di depan gadis muda itu terbaring seekor binatang buas yang mati sebesar sapi. Gadis ini telah membunuhnya sendirian.